Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas, Oke, untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia nih, Mas. luar biasa Pak Rinto ya, luar biasa semangatnya. Sekarang kita mau bahas mengenai putusan sela di Pengadilan Jakarta Pusat, di mana kalau nggak salah timnya Pak Rinto ada menggugat seorang hakim di Pengadilan Pajak, kemudian diputus secara sela, dinyatakan bahwa bahwa pengadilan tidak berwenang. Nah, dengan alasan apa Betul, nanti tinggal kita baca lagi ya. Jadi apa masalahnya yang akan dibahas dari BP ini, Pak? iya, betul, Mas Awan. Jadi nanti kali ini kita akan bedah dari ini, Mas, ya, analisa dari ChatGPT, Mas, terkait dengan Oke. putusan sela. Sekarang sudah ada teknologi AI, Mas, lebih lebih enak, Mas. Terkait Hmm, dengan putusan sela, gugatan PT Arya Indonesia terhadap ini, Mas, ya, Bapak Junedi Eko Widodo dan kawan-kawan hmm, yang dengan secara sengaja menghilangkan alat bukti dalam putusan pengadilan pajak, Mas Awan. oke. Nah, jadi kasus ini sebenarnya ini, Mas, cerminan bahwa memang ada yang salah besar di dalam sistem pengadilan kita, Mas Awan. Ini kan kasusnya mirip dengan kasus dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, Mas. Oke. Itu kan Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa akan menunjukkan ijazah aslinya jika diminta oleh pengadilan, Mas. Oke. Nah, masalahnya kan di pengadilan kan perkaranya tidak pernah masuk ke pokok perkara, Mas. Iya, nggak Dalam bisa tanda lanjut. kutip dijegal di dalam ini, Mas, putusan sela, Mas. Iya, Ini adalah bukan kewenangan pengadilan negeri untuk memutuskan perkara ini. Ini yang sangat lucu, Mas. oke. Ini nanti materinya kan panjang, Mas, ya. Nanti saya bacakan sekilas saja, materinya panjang. Nanti mungkin filenya saya kirimkan, nanti bisa ditaruh di dalam ini, Mas, di dalam video YouTube ini, Mas, ya. Biar Oke. teman-teman bisa melihat. Oke. Sudah kelihatan, Mas, ya? Oh, ChatGPT membuat analisa ya? Oke, Iya. mantap. Jadi ini putusannya langsung saya masukkan semua, Mas, ya. Putusannya mulai dari gugatannya, Hmm, terus jawaban dari gugatan kita, replik dari kita, duplik dari mereka, terus putusan selanya, Mas. Jadi semua ini kita masukkan hmm. ke dalam ChatGPT. Cuman beda, Mas, analisa saya, Mas. Ini Ah, saya bandingkan dengan perspektif Pancasila dan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, Mas Awan. oke. Jadi ini adalah analisis putusan nomor 165 PDTG 2025/PN Jakarta Pusat dalam Hmm, perspektif Pancasila dan pasal 28D, Mas. hmm, Jadi perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang hmm, dilakukan oleh Junedi Eko Widodo, Yohanes S. Winoto, dan Haryono. Ini yang menghilangkan majelis hakim pengadilan pajak tersebut saat hmm, bertugas tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Pengadilan Pajak, Mas Awan. Jadi hmm, mereka tidak memasukkan alat bukti di dalam putusan. Alat bukti tersebut adalah berupa keterangan ahli, Mas. Jadi hmm. permainannya gini, Mas. Nanti kalau Mas Awan ini materinya kuat di dalam pengadilan, nah nanti hakim pengadilan pajak ini akan mencari cara, Mas. Gimana pokoknya Mas Awan ini harus kalah, Mas. Oke. Nah, cara mereka di dalam putusan tadi, Mas, alat bukti tadi dihilangkan agar tidak dipertimbangkan. Hmm, Agar tidak dipertimbangkan di dalam putusan. Cuman mereka ngakalinya, Mas, dalam tanda kutip, itu memasukkan alat bukti tadi di dalam lampiran, Mas. Jadi hmm, lampiran keterangan ahli sekian sekian hmm, sekian itu, Mas Awan. Cuman hmm. tidak dimuat utuh, Mas. Jadi kalau masyarakat atau misalkan ada mahasiswa hukum mau mempelajari putusan ini, Mas, tidak akan ketemu. Keterangan ahli yang di mana yang dimaksud dihilangkan oleh PT Arya Indonesia sebagai penggugat tidak akan ketemu, Mas. Oke. Hmm, Nah, ini terus, namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan sela 8 Juli 2025 mengabulkan eksepsi para tergugat yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, Mas. hmm, Nah, mereka adalah
Ini Mas, putusan salah didasarkan antara lain pada ketentuan pasal 11 Perma nomor 2 tahun 2019 yang mengharuskan pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang jika menangani gugatan PH oleh pejabat pemerintahan. Ini Mas. Para hakim dianggap bertindak dalam kapasitas pejabat pemerintah. Majelis Hakim Pengadilan Pajak di bawah Kemenkyu, sehingga sengketa PMH tersebut semestinya diperiksa di PT UN, bukan oleh PN, Mas. Nah, nanti Oke. ini di konten selanjutnya akan kita bahas, Mas. Kenapa kok seperti ini, Mas? Hmm. Hakim Pengadilan Pajak ini unik, Mas. Hmm. Nah, Majelis Pengadilan Negeri juga merujuk asas imunitas hakim. Nah, ini berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 1976 menyatakan hakim tidak dapat digugat perdata atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi yudisial. Jadi dia double, Mas. Kalau Anda mau menggugat dia sebagai eksekutif, bukan di sini, di PT UN, gitu Mas. Tapi Oke. kalau Anda mau menggugat dia sebagai hakim, nah, dia punya imunitas berdasarkan SEMA nomor 9 tahun 1976. Hmm. Jadi Oke. kebal hukum ini, Mas. Oke. Nah, ini Mas, putusan setelah ini menimbulkan pertanyaan, apakah putusan tersebut sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan menurut Pancasila sila kedua dan sila kelima, khususnya butir-butir yang menekankan kesetaraan, keberanian, membela kebenaran dan keadilan, sikap adil, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan hak orang lain. Juga bagaimana kesesuaiannya dengan asas kesetaraan di hadapan hukum, equality before the law, yang dijamin pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Analisis berikut akan menilai putusan selah aku dari perspektif nilai-nilai tersebut. Jadi saya langsung ini Mas ya, langsung arahkan analisanya adalah prinsip keadilan dalam sila kedua Pancasila. Hmm. Nah, sila kedua ini adalah mengakui persamaan derajat hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia tanpa diskriminasi, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, terus butir persamaan derajat hak dan kewajiban sila kedua berarti para tergugat hakim pajak semestinya tidak mendapatkan keistimewaan hukum hanya karena jabatannya. Hmm. Terus semua warga negara termasuk pejabat publik atau hakim tunduk pada hukum secara setara. Tidak boleh Hmm. ada kekebalan mutlak yang membuat seseorang kebal dari upaya hukum apabila melakukan pelanggaran. Sementara itu, butir berani membela kebenaran dan keadilan. Sila kedua menekankan tanggung jawab moral untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan tanpa takut maupun pandang bulu. Proses peradilan yang tidak berhenti pada formalitas jika itu berarti mengabaikan esensi keadilan. Nah, padahal di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu hakim tidak boleh menolak perkara, Mas. Oke. Prinsip keadilan dalam sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegaskan bahwa keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa butir pengamalan sila kelima yang relevan dengan kasus ini antara lain mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Butir bersikap adil menuntut aparatur peradilan hakim untuk berlaku imparsial dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang berperkara tanpa memihak. Keadilan Hmm. sosial menuntut keseimbangan di antara hak tersebut. Nah, ini Mas. Butir menyangga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, setiap hak istimewa karena jabatan mesti diiringi tanggung jawab. Nah, ini kan kayak hakim pajak Mas ya. Dia kan istimewa Mas ya. Dia kan di peradilannya di bawah Mahkamah Agung, sementara pembinaan organisasinya di bawah Kementerian Keuangan. Hmm. Hakim pajak mungkin memiliki hak imunitas dalam memutus perkara, tetapi kewajibannya adalah menjalankan peradilan dengan jujur, cermat, dan adil. Hmm. Penggugat tidak semata menuntut haknya, keadilan atau ganti rugi tanpa memenuhi prosedur hukum yang benar. Dan para tergugat tidak semata berlindung di balik hak imunitas tanpa mempertanggungjawabkan tindakan bila benar melanggar hukum. Ini Hmm. Mas, Butir menghormati hak-hak orang lain. Setiap penyelenggara negara harus menghargai hak warga untuk memperoleh keadilan. Penghormatan hak orang lain menuntut proses pengadilan yang fair. Keadilan harus ditegakkan secara merata bagi seluruh rakyat. Nah, ini nanti Hmm. utuhnya bisa di-download, Mas ya. Hmm. Terus pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, Mas. Hmm. Ini adalah kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Hmm. Nah, ini panjang, Mas. Langsung saya bacakan nanti kesimpulannya aja, Mas.
Hmm. Nah, ini Mas, langsung saya bacakan kesimpulannya, Mas. Kesimpulan, apakah putusan selah telah mencerminkan prinsip keadilan Pancasila? Ini Mas, yang menarik Mas. Secara hukum formal, putusan selah nomor 165 PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Pusat dapat dipertahankan kebenarannya karena berlandaskan peraturan yang berlaku. Ini EN-nya ngomong gitu Mas. Oke. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Perma nomor 2 tahun 2019, SEMA nomor 9 tahun 1975, dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengutamakan kepastian hukum prosedural dan independensi peradilan, yang juga merupakan bagian dari konsep keadilan atau keadilan prosedural. Dalam arti, putusan selah tersebut tidak dilandasi motif diskriminasi personal, melainkan penerapan rule of law yang sama bagi perkara sejenis. Bahkan bisa dikatakan putusan itu sejalan dengan Pancasila, sila kedua, butir menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab, yaitu menghargai tatanan hukum yang ada untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Nah ini Mas. Akan tetapi bila dilihat dari sudut keadilan substantif ala Pancasila dan jaminan konstitusi, putusan selah ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sila kedua dan kelima. Beberapa alasan utamanya. Satu, ketimpangan akses keadilan. Penggugat sebagai warga negara merasa tidak mendapat perlakuan setara di muka hukum dibanding ketika berperkara dengan selain hakim. Prinsip kesetaraan sila kedua dan pasal 28D dalam prakteknya tersendat karena ada aturan imunitas yang membuat posisi hukum para tergugat berbeda. Nah ini Mas. Meskipun tujuannya melindungi kepentingan umum, efeknya pada kasus ini adalah hak penggugat untuk memulai pengadilan atas keluhannya menjadi terhalang. Ini bertentangan dengan semangat persamaan derajat dan hak tanpa diskriminasi. Yang kedua, belum terjawabnya substansi kebenaran dan keadilan. Sehingga kebenaran material apakah benar terjadi pelanggaran oleh hakim pajak tidak pernah diperiksa. Yang ketiga, keadilan bagi seluruh pihak belum imbang. Keempat, kesetaraan di hadapan hukum secara material terganggu. Walaupun putusan mengacu pada asas imunitas hakim, Mahkamah Konstitusi sendiri telah menggarisbawahi bahwa imunitas tersebut bukan blank check dan tidak meliputi tindakan hakim yang melanggar hukum atau keadilan. Ini sejalan dengan Pancasila yang anti privilege tanpa akuntabilitas dengan menutup mata pada kemungkinan ultra vires dan itikat buruk para tergugat. Putusan selah ini bisa dibilang kurang sejalan dengan semangat MK dan Pancasila menempatkan hukum di atas jabatan. Nah, singkatnya, putusan selah ini legal namun belum sepenuhnya adil menurut parameter Pancasila sila kedua dan kelima serta pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini Mas. Nah seperti ini Mas, ini salah satu hasil analisa EE ini adalah putusan MK nomor 5 tahun 2006 Mas. Nah ini yang nanti di konten selanjutnya akan kita bahas, putusan ini hilang Mas. Oh, oke. Nah, jadi putusan ini hilang karena hakim tidak serta-merta punya hak imunitas penuh Mas. Karena gini Mas Awan, SEMA tadi yang dibuat untuk melindungi para hakim, itu kan SEMA tahun 1976 Mas. Itu belum ada Undang-Undang Dasar pasal 28D tadi Mas Awan. Oh, oke. Nah, itu kan lucu Mas, kita menggunakan pasal yang baru-baru, mereka menggunakan pasal yang lama-lama. Nah, cuman EE-nya tetap itu Mas, secara formal masih memenuhi keadilan formal, cuman keadilan substantif tidak terpenuhi Mas Awan. Hmm. Oke, jadi langkah berikutnya apa, Kak? Ini kan putusan selah tidak bisa diperadilankan dan tidak bisa diperlawanan dan tidak bisa masuk ke pengadilan tinggi. Ya, kalau putusan selah ini rencana kita akan kita banding Mas. Bisa Terus banding? secara bisa dibanding Mas Awan, terus kita secara paralel akan kita gugat ulang Mas. Oke. Tapi objek yang sama kan tidak boleh digugat kembali? Bisa Mas Awan objek yang sama, cuman harus kita tambahkan tergugatnya Mas. Ini kan 3 orang ini Hmm. Mas ya, kita tambah 1 Mas, yaitu yang kita sebut panitera. Nanti biar terlihat Oh, Mas, apakah yang menghilangkan itu paniteranya atau panitera itu disuruh oleh hakimnya Mas. Jadi pihaknya berbeda Mas, itu boleh digugat ulang Mas. oke. Pihaknya harus beda.
Oke oke oke. Oke, menarik teman-teman ya. Jadi sidang ini Mhm. masih akan berlanjut kira-kira 35 tahun lagi ya. Oke, kita baik, terima kasih Pak Rinto, kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Mari. Oke, sama-sama Mas.